Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Dira Rosalia Nur Khalifah dari Universitas Pendidikan Indonesia untuk menyampaikan orasi dengan judul Pendidikan Non-Diskriminatif Menuju Indonesia Inklusif. Saudara-saudara, menurut data statistik tahun 2021, jumlah anak berkebutuhan khusus usia 5-19 tahun yaitu 3,3% dari total 66,6 juta penduduk usia tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus usia 5-19 tahun berkisar yaitu 2.197.833 jiwa. Apakah dapat dipastikan bahwa semuanya mendapatkan pendidikan yang layak? Sedangkan berdasarkan data Kemendikbudristek, jumlah anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan formal dalam sekolah luar biasa atau SLB atau sekolah inklusif hanya sekitar 269.398 jiwa. Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum menempuh pendidikan secara formal. Mengapa sebagian besar di antara mereka belum mendapatkan haknya untuk menimba ilmu dalam pendidikan tersebut? Apakah masih ada yang perlu kita konstruksi kembali? Baik itu secara regulasi, kualifikasi, kompetensi, bahkan persepsi yang dirasa perlu untuk diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga pada akhirnya akan menciptakan suatu formulasi dengan relevansi tinggi terhadap penerimaan anak berkebutuhan khusus dalam suatu kerangka pendidikan. Saudara-saudara, melihat bagaimana penerimaan anak berkebutuhan khusus, beberapa masih menganggap mereka asing, beberapa masih enggan duduk berdampingan dengan mereka. Bahkan tak jarang muncul stigma-stigma negatif yang terlahir dari dinamika interaksi serta minimnya keterlibatan anak berkebutuhan khusus dalam suatu tatanan masyarakat. Begitupun halnya dengan pendidikan. Kita dibesarkan pada era di mana pendidikan dikatakan merdeka. Namun ternyata kemerdekaan itu tidak dirasakan oleh semua pihak secara merata. Namun ternyata kemerdekaan itu tidak berpihak pada mereka-mereka yang merasa diasingkan oleh dunia. Sebagian dari mereka ditolak oleh lingkungan. Batas-batas yang tampak maupun tidak seakan menjadi tembok penghalang yang nyata. Spekulasi ini bersembunyi di balik fakta bahwa mereka sama seperti kita. Atas nama mahasiswa Indonesia, dengan tegas kita katakan, jangan sampai terjadi lagi praktik-praktik diskriminatif dalam pendidikan di negeri ini. Jangan sampai ada lagi tendensi negatif terhadap mereka seperti apa yang telah terjadi. Sudah seharusnya pendidikan berorientasi kepada nilai-nilai inklusif secara implementatif. Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan setiap anak, bukan hanya sebatas terminologi semata, melainkan perlu adanya bukti nyata. Itu adalah hasil dari intervensi kita sebagai mahasiswa. Mari kita satukan suara kita ciptakan pendidikan non-diskriminatif menuju Indonesia yang lebih inklusif. Hidup mahasiswa, hidup pendidikan Indonesia.